Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Jumriati akan membersamai kegiatan pembelajaran kalian hari ini dalam mata pelajaran matematika umum. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana membahas atau menyelesaikan soal-soal apakah itu berkaitan dengan UTBK, SBMPTN ataupun sejenisnya yang berkaitan dengan rataan hitung atau rata-rata atau min ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anakku sekalian, saya harapkan dapat menyelesaikan masalah atau soal UTBK ataupun sejenisnya ya, terkait dengan rata-rata atau min. Nah, tentunya kalian sudah mempelajari ini tentang rataan hitung atau min di kelas kalian oleh Bapak Ibu guru pendamping di kelas masing-masing. Dan juga ini juga sebenarnya sudah dibahas oleh guru Smart School sebelumnya ya, yaitu tentang rataan hitung dan min. Nah, kali ini Ibu hanya akan sedikit mengingatkan terlebih dahulu tentang materi rata-rata atau min. Ya, pada pertemuan sebelumnya telah dibahas tentang bagaimana menentukan rata-rata atau min baik pada data tunggal maupun data berkelompok. Untuk data tunggal kita bisa menggunakan rumus X bar sama dengan X1 tambah X2 sampai tambah Xn per N. Atau sebenarnya ini kita bisa tulis sigma Xi per N. Ini untuk I sama dengan 1 sampai ke N ya. Jadi seperti itu. Untuk data tunggal. Jadi ini hanya saya mengingatkan kembali karena sebenarnya ini sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya jika data KI ini atau XI ini muncul dengan frekuensi tertentu, biasanya dinyatakan dalam sebuah tabel dengan misalnya 5 muncul sebanyak 4 kali dan seterusnya. Nah, itu menggunakan rumus X bar sama dengan sigma Fi Xi ya, ini dikali ya di sini ya, per sigma Fi. Jadi apa itu Fi, apa itu Xi? Nah, bisa dilihat. Jadi Xi ini adalah nilai data KI dan Fi ini adalah frekuensi nilai data KI. Jadi kalau dia dinyatakan dengan frekuensi tertentu, ini yang kita gunakan. Ya, saya juga mengingatkan ya, untuk rata-rata data berkelompok, salah satu rumus yang bisa digunakan yaitu ya ini ya, X bar sama dengan sigma Fi kali Xi per sigma Fi. Nah, bedanya dengan tadi, kalau yang tadi itu untuk data tunggal, kalau ini data berkelompok ya. Nah, hampir sama rumusnya, tapi kalau pada data berkelompok yang dimaksud dengan Xi di sini adalah nilai tengah kelas KI. Karena nanti dia dibentuk dalam atau dinyatakan atau disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi kelasnya itu dalam bentuk satu rentang kelas ya, dalam satu rentang. Atau dalam bentuk satu interval, sehingga yang dimaksud Xi di sini bukan nilai data KI tetapi nilai tengah kelas KI. Seperti itu ya. Ya, itu untuk data berkelompok. Nah, berkaitan dengan pembahasan soal yang akan saya paparkan di sini, saya juga ingin menyampaikan bahwa terkadang kita ditanya beberapa rata-rata dari data gabungan. Jadi ada beberapa rata-rata yang digabung ya dari kelompok tertentu ya.
Maka dicari rata-rata gabungannya. Maka saya anggap perlu untuk menyampaikan kepada anak-anakku sekalian atau mengingatkan anak-anakku sekalian tentang rata-rata gabungan. Ya, rata-rata gabungan ya. Jadi seperti ini rumusnya. X bar dari kelompok 1, rata-rata dari kelompok 1 dikali banyaknya anggota dari kelompok 1 ditambah rata-rata dari kelompok 2 dikali banyaknya anggota dari kelompok banyaknya data dari kelompok 2 dan seterusnya. Jika kelompoknya itu sampai ke R berarti dijumlah sampai X bar R dikali NR. Ya. Jadi ini nanti sebentar ada soal yang berkaitan dengan rata-rata gabungan ini ya. Baik. Itulah saya sedikit mengingatkan tentang materi dari rata-rata atau min yang pernah kalian pelajari sebelumnya. Dan mungkin juga sudah dipelajari di kelas oleh dan dibimbing oleh Bapak Ibu guru pendamping kalian. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal, karena agendanya di hari ini adalah membahas soal-soal yang setipe dengan soal UTBK, SBMPTN dan sejenisnya, maka tibalah kita pada pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan rataan hitung atau rata-rata atau min ya. Nah, kita simak soal pertama. Soal pertama ini adalah soal UTBK tahun 2019. Ya. Nah, saya bacakan dulu. Nilai matematika 7 orang siswa setelah diurutkan dari nilai terendah ke nilai tertinggi adalah sebagai berikut. Jadi ini sudah terurut dari nilai terendah ke tertinggi. Yaitu A, B, C, 7, D, D9 ya. Jadi ada 7 data di sini ya. Jika rata-rata semua siswa adalah 7, jadi ketahui rata-rata semua siswa, maksudnya nilai rata-rata semua siswa ya adalah 7 dan rata-rata 3 nilai terendah adalah 17/3, maka rata-rata 3 nilai terbaik adalah, jadi di sini yang diketahui di sini adalah datanya sudah ada dari data nilai terendah sampai tertinggi dari 7 orang siswa. Nah di sini jika rata-rata ya di sini ada nilai ya. Jika rata-rata nilai semua siswa adalah 7 dari 7 orang ini maksudnya adalah 7. Dan rata-rata 3 nilai terendah adalah 17/3, maka rata-rata 3 nilai terbaik adalah, nah kita lihat apa optionnya atau pilihannya. Ya, yang pertama apakah 8, B 25/3, C 26/3, D 9, dan E 28/3. Oke, kita bahas bagaimana cara menyelesaikan soal tadi. Ya, dari soal tadi ya sudah jelas ya, ada 7 data ya, ada 7 nilai data yaitu A, B, C, 7, D, D9. Kemudian ini sudah terurut dari nilai terendah sampai nilai tertinggi. Nah, pada soal tadi diketahui ya, rata-ratanya dari ketujuh siswa ini adalah, ya bisa dinyatakan seperti ini. A tambah B tambah C tambah 7 tambah D tambah D tambah 9/7. Ya, karena sesuai rumus rataan data tunggal tadi ya, sigma XI per N. Jadi semua datanya, nilai data dijumlah kemudian dibagi dengan banyaknya data. Karena banyaknya data 7 maka dibagi dengan 7. Ternyata kan tadi diketahui X barnya itu sama dengan 7 kan? Iya, jadi X bar ini kita bisa ganti dengan 7. Ya, kita bisa ganti dengan
7. Nah, kita lanjut. Nah, ini ya kalau masing-masing ruas dikali dengan 7 maka kita peroleh 49 sama dengan A tambah B tambah C tambah D tambah D tambah 16. Atau cara cepatnya ya langsung saja kali silang ini ya. 7 kali 7. Nah, hasilnya selanjutnya ini kan 49 ya di sini, kemudian di sini 16. Nah, kalau masing-masing ruas kita kurangkan dengan 16 maka kita peroleh 33 sama dengan A tambah B tambah C tambah D tambah D. Nah, perhatikan. Ini kan D tambah D. Ya, variabelnya sejenis ya. Jadi kita bisa jumlahkan. Ya, maka kita peroleh persamaan A tambah B tambah C tambah 2D sama dengan 33. Anggaplah itu adalah persamaan pertama. Nah, selanjutnya diketahui pula dari soal bahwa rata-rata 3 nilai terendah adalah 17/3. Nah, anak-anakku sekalian, pada soal kan sudah diinformasikan bahwa datanya itu sudah diurutkan dari nilai terendah sampai nilai tertinggi. Berarti yang menjadi nilai terendah itu adalah A, B, C. 3 nilai terendah. Itu ya. 3 nilai terendah adalah ya A, B, C. Nah, diketahui di soal rata-rata 3 nilai terendah adalah 17/3. Oleh karena itu kita bisa tulis bahwa X bar untuk 3 nilai terendah ya, rata-rata untuk 3 nilai terendah sama dengan A tambah B tambah C per 3. Ya, A tambah B tambah C per 3. Nah, tadi karena di sini diketahui bahwa rata-rata 3 nilai terendah itu adalah 17/3, kita substitusi saja. X barnya ini kita ganti dengan 17/3. Nah, kalau kedua ruas dikali 3 maka akan diperoleh A tambah B tambah C sama dengan 17. Sehingga nah, tadi kan ada persamaan ya. Persamaan pertama yang kita dapat A tambah B tambah C tambah 2D sama dengan 33. Nah, dari persamaan yang di atas ini ya, ini anggaplah persamaan 2. Kan A tambah B tambah C sama dengan 17. Nah, A tambah B tambah C ini kalau diganti nilainya dengan 17 maka akan mendapatkan 17 tambah 2D sama dengan 33. Ya kan? Ya, ini diganti saja 17. Nah, maka 2D sama dengan ya 33 kurang 17 diperoleh 2D sama dengan 16 dan D sama dengan 16/2 sama dengan 8. Nah, yang menjadi pertanyaan di soal tadi adalah rata-rata dari 3 nilai terbaik alias tertinggi. Nah, 3 nilai rata-rata terbaik itu ya ini. Ya kan? Nah, itu yang harus kita cari, berapa rata-ratanya. Kita sudah punya tadi D sama dengan 8. Jadi tinggal kita substitusi saja. Ya, rata-rata 3 nilai terbaik yaitu D tambah D tambah 9/3. Ya, karena dibagi 3 karena 3 nilai terbaik. Nah, kita substitusi saja D-nya dengan 8. Akhirnya diperoleh 8 tambah 8 tambah 9/3 sama dengan 25/3. Jadi, kita simpulkan rata-rata 3 nilai terbaik yaitu 25/3. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini soal ujian masuk UGM ya tahun 2019. Ya, perbandingan jumlah pegawai tetap dan pegawai tidak tetap di suatu perusahaan adalah 1:9.
Jika penghasilan rata-rata tahunan pegawai tetap adalah Rp2.400.000 dan penghasilan tahunan rata-rata pegawai tidak tetap adalah Rp1.800.000, maka yang ditanyakan adalah penghasilan tahunan rata-rata seluruh pegawai berapa, gitu ya. Nah, di sini opsinya ada 1.820.000, 1.840.000, 1.860.000 dan seterusnya ya sampai 1.900.000. Baik, bagaimana cara menyelesaikannya? Tadi saya sudah menjelaskan tentang sedikit ya, mengingatkan tentang rumus rata-rata atau mean dari data gabungan ya, atau rata-rata gabungan. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus rata-rata gabungan. Oke, kita bahas. Ya, kelompok pegawai tetap ya, misalkan ini ya, dimisalkan kelompok pegawai tetap rata-ratanya itu adalah X bar T ya, X bar T sama dengan 2,4 juta. Nah, kita misalkan anggotanya atau banyak anggota dari pegawai tetap ini adalah NT. Kemudian ada tadi kelompok pegawai tidak tetap, rata-ratanya itu kita misalkan X bar ya, X bar TT sama dengan 1,8 juta dengan anggota NTT. Jadi kita misalkan di sini banyak anggota dari pegawai tidak tetap itu NTT ya. Nah, diketahui juga di soal bahwa perbandingan antara banyaknya jumlah pegawai tetap dengan pegawai tidak tetap itu sama dengan 1:9. Jadi ini ya, kita bisa tulis NT per NTT sama dengan 1:9. Sehingga diperoleh ya NTT itu sama dengan ya kali silang ya, sama dengan 9 NT. Oke, kita lanjut. Kita sudah dapat NTT sama dengan 9 kali NT. Nah, dengan rumus rata-rata gabungan kita bisa uraikan menjadi X bar gabungan sama dengan X bar T dikali NT ditambah X bar TT dikali NTT per jumlah ya, jumlah pegawai tetap dengan pegawai tidak tetap NT ditambah NTT. Ya, itu yang kita gunakan ya. Nah, tinggal kita substitusi. Tadi X bar T-nya itu adalah 2,4 juta, kemudian X bar TT-nya itu 1,8 ya. Nah, tadi di sini ya, itu kita dapat NTT sama dengan 9 NT. Maka yang ini kita bisa ganti dengan 9 NT. Yang dibawa juga seperti itu, NT, NTT di sini kita bisa ganti 9 NT. Nah, maka kita peroleh 2,4 NT ditambah, nah ini dikali 1,8 kali 9 sama dengan ya 16 kali 2 ya, 16 kali 2 NT. Nah, kita peroleh ini kalau kita jumlah karena sama-sama NT berarti sudah bisa dijumlah sama dengan 18,6 NT per 10 NT. Nah, ini kan habis dibagi ya. Maka kita peroleh 1,86 juta karena tadi yang kita masukkan dalam satuan juta. Jadi kita bisa simpulkan bahwa penghasilan rata-rata seluruh pegawai adalah Rp1.860.000. Nah, kita lanjut untuk soal berikutnya. Ya, soal ketiga ini adalah soal SPMB tahun 2004 di regional 1. Ya, soalnya itu ya dalam bentuk tabel ya seperti ini. Ini
Nilai ujian kemampuan bahasa dari peserta seleksi pegawai di suatu instansi diperlihatkan pada tabel berikut. Jadi ini tabel distribusi frekuensinya ya. 5 nilai yang dapat nilai 5 sebanyak 11 kali ya. Ada yang 11 orang maksudnya yang dapat nilai 5. Kemudian yang dapat 6 ada 21, kemudian 7 ada 49 dan seterusnya. Nah, dinyatakan di sini bahwa seorang peserta seleksi dinyatakan bisa lulus jika nilai ujiannya lebih tinggi dari nilai rata-rata ujian tersebut. Nah, yang ditanyakan adalah banyaknya peserta yang tidak lulus. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita lihat kata kuncinya di sini. Di sini ada kata kunci bahwa seorang peserta seleksi dinyatakan lulus jika nilai ujiannya lebih tinggi dari nilai rata-rata ujian tersebut. Nah, berarti yang harus kita tentukan pertama adalah cari dulu rata-ratanya. Iya, maka soal ini kita bisa bahas sebagai berikut. Ya. Nah, tabel tadi ya kita bisa bentuk kembali seperti ini. Nah, kita harus cari dulu perkalian antara nilai data KI dengan frekuensi KI. Jadi ini 5 kali 11, 55, 6 kali 21, 126, 7 kali 4, 9, 343, 8 kali 23, 184, 9 kali 16, 144. Ini kita jumlahkan, frekuensinya kita jumlahkan. Ya, frekuensinya kita jumlahkan, kemudian hasil perkalian antara nilai data KI dengan FI juga kita jumlahkan. Maka kita peroleh bahwa nilai rata-rata ya berdasarkan tabel ya maksudnya itu sama dengan ya 852 dibagi 120 sama dengan 7,1. Nah, dikatakan di soal, dinyatakan lulus jika nilainya lebih tinggi daripada nilai rata-rata. Nah, nilai rata-ratanya 7,1. Berarti yang bisa lulus, ya cuma yang dapat 8 dan 9. Ini lulus ini. Berarti kalau kurang dari 7,1 tidak lulus kan? Berarti ya 7 ke sini ini. Berarti ini 567 tidak lulus. Yang dapat nilai 567 itu tidak lulus. Nah, karena yang ditanyakan berapa yang tidak lulus pesertanya ya, banyak peserta yang tidak lulus dapat ditentukan dengan menghitung frekuensinya berapa. 11 ditambah 21 ditambah 49 itu sama dengan 81 orang. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, soal keempat. Jadi ini soal keempat ini adalah soal UTBK tahun 2019 gelombang kedua. Kita baca bersama dulu ya, kita lihat bersama dulu soalnya bagaimana. Rata-rata berat badan 8 orang bertambah 2 kg ketika satu orang dengan berat 65 kg digantikan oleh orang baru. Ya, yang ditanyakan adalah manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Jadi ini agak sedikit bernalar sedikit ya. Ini kita harus membandingkan antara nilai P dan Q. P itu adalah berat badan orang baru yang menggantikan yang berat badannya ini yang 65. Nah, kemudian dibandingkan dengan Q. Q itu 80 kg. Nah, mana yang benar? Apakah P lebih besar dari Q atau sebaliknya? Atau P sama dengan Q, ataukah informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas.
Iya, untuk menjawab ini kita cermati dulu baik-baik ya. Rata-rata berat badan 8 orang, jadi ceritanya ada 8 orang ya. Ada 8 orang dengan berat badan yang berbeda-beda. Salah satu yang dari 8 orang ini beratnya 65. Nah, kalau yang berat dari 8 orang ini beratnya 65 dikeluarkan terus diganti dengan orang baru, maka berdasarkan informasi soal rata-ratanya itu bertambah 2 kg. Ya. Jadi ini soal kita bisa bahas sebagai berikut. Ya, jadi ya. Ceritanya seperti ini. Ada 8 orang, anggaplah ya, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8. Ada 8. Salah satu dari yang 8 itu ada yang beratnya 65 kg. Anggaplah yang beratnya itu adalah X8 ya. Nih, 65. Nah, maka kita bisa tulis X bar dari 8 orang ini sama dengan jumlah yang 7 orang itu ditambah yang beratnya 65 dibagi 8. Ya, mudah-mudahan dipahami ya. Nah, 8x8 ya ini ya bisa dikali silang ya. Sama dengan sigma xi ditambah 65. Nah, jika orang dengan berat 65 tadi ini, yang ini, diganti dengan orang yang baru. Misalkan orang baru itu kita sebut saja dia A. Maka hasilnya berdasarkan informasi soal, rata-ratanya itu bertambah 2 kilo. Ya, bertambah 2 kg kalau yang 65 ini diganti dengan A. Ya, jadi kita bisa tulis seperti ini. X bar 8 ditambah 2 sama dengan sigma xi untuk I sama dengan 1 sampai 7 ditambah A per 8. Ya. Nah, kalau kita kali silang ya, 8x8 ditambah 16 sama dengan sigma xi ditambah A. Ya, maka hasilnya itu ya kita dapatkan sigma xi ditambah 65 ditambah 16. Dari mana kita dapatkan ini? Ini didapatkan dari ya yang tadi ya. Sigma xi ditambah 65 ditambah 16 sama dengan sigma xi ditambah A. Ya, 8x yang ini ya. Yang dari tadi kita dapat. Ini, yang ini tadi diganti dengan yang ini. Dimasukkan ke ini. Nah, begitu. Nah, itulah kenapa bisa sigma xi ditambah 65 tambah 16 sama dengan sigma xi ditambah A. Jadi kita substitusi yang ini ya, 8x8-nya diganti dengan sigma xi ditambah 65. Nah, hasilnya selanjutnya adalah ya, 65 kan ditambah 16 sama dengan 81. Ya, maka hasilnya diperoleh ya. Kalau kedua ruas dikurangi sigma xi ini ya hasilnya sama dengan A sama dengan 81. Jadi, nah kita kembali dulu ya, perhatikan tadi di soalnya itu. Kita lihat dulu soalnya tadi ya. Tadi di soalnya itu ya ini yang kita mau bandingkan antara P dan Q. Nah, P-nya tadi kan sudah didapat 81 ya, 81 kilogram. Nah,
Berarti kita bandingkan yang mana berat, yang mana besar ya. Apakah 81 lebih besar dari 80? Sudah jelas ya. Jadi yang benar adalah A. Ya, 81 jelas lebih besar dari 80. Oke. Kita lanjut untuk soal berikutnya. Nah, soal ini berkaitan dengan data berkelompok ya. Ya. Rata-rata skor hasil tes IQ 100 orang siswa pada tabel di bawah ini adalah, nah ini dinyatakan tes IQ-nya ya. Tes IQ-nya dinyatakan dalam tabel distribusi frekuensi. Ya, yang nilainya 89 sampai 97 ada 30 orang. Kemudian 98 sampai 106 ada 40 orang. 107 sampai 115 ada 20 orang. Dan yang mendapatkan nilai 116 sampai 124 itu ada 10 orang. Ya, yang ditanya adalah rata-ratanya. Maka jelas karena ini data berkelompok, maka penyelesaiannya juga harus menggunakan rumus rata-rata dari data berkelompok ya, yang tadi saya sudah ingatkan. Mari kita simak bagaimana pembahasannya. Ya. Tadi kita punya tabel distribusi ya dengan nilai seperti ini dan frekuensi ini ya. Kita sudah dapat dari tabel tadi. Nah, apa ini XI? XI itu adalah nilai tengah dari setiap kelas. Jadi nilai tengahnya dari kelas yang ada di sini. Ya. Ya, untuk mendapatkan XI, maka kita bisa peroleh dengan cara kita jumlahkan ini batas bawah kelas dengan batas atas baru bagi 2. Itu cara pertama. Cara kedua adalah dengan mencacah. Ya, dengan mencacah 89, 90 cari yang di tengah. Itulah nilai tengahnya untuk data yang banyaknya data ganjil ya langsung kita lihat yang mana tengahnya. Tapi kalau datanya genap kita jumlahkan yang di tengah itu baru dibagi 2. Nah, kalau cara praktisnya cukup dijumlah baru bagi 2 ya. Jadi XI ini diperoleh dari ini batas bawah ditambah batas atas baru bagi 2 ya. 89 ditambah 97 dibagi 2 dapat 93. 98 tambah 106 dibagi 2 dapat 102. 107 ditambah 115 baru dibagi 2 itu sama dengan 111. Dan seterusnya ya, 116 tambah 124 sama dengan 120. Nah, untuk menentukan rata-rata dari data berkelompok, maka kita harus mengalihkan dulu setiap nilai tengah ya, titik tengah kelas ini harus dikalikan terlebih dahulu dengan frekuensinya. Harus dikalikan dulu dengan frekuensinya. Jadi 93 dikali 30 2790. Anak-anakku sekalian bisa mengecek ya perhitungannya di kelasnya masing-masing ya. Kemudian 102 dikali 40 sama dengan 4080. 111 dikali 20 sama dengan 2220 dan 120 dikali 10 sama dengan 1200. Nah, ini kita jumlahkan. Ya, ini kita jumlahkan. Jumlah frekuensinya 100, kemudian jumlah hasil kali dari XI FI itu adalah 10.290. Ya, jadi kita peroleh X bar sama dengan sigma XI FI per sigma FI. Berapa sigma XI FI-nya? Yang ini. Ini ya.
Ya, yang ini ya. Ini adalah sigma XI FI. Yang ini adalah sigma FI. Nah, kita bisa substitusi nilainya. 10.290 dibagi 100. Ya, silakan anakku sekalian melakukan pengecekan di kelas masing-masing ya. Itu sama dengan 102,9. Jadi, kesimpulan yang bisa kita peroleh, jadi rata-rata dari skor hasil tes IQ-nya ini adalah 102,9 ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Kalian juga bisa berlatih dengan soal-soal sejenis ya, atau soal-soal lain yang berkaitan dengan rataan hitung atau min. Oke, demikian pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.